Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini ada berada. Yang sudah di depan layar mungkin dari pagi tadi monitor pergerakan. Hari ini kita memasuki di akhir pekan dari awal bulan Desember. Di minggu pertama di bulan Desember, kalau kita perhatikan pergerakan di emas masih belum ada pergerakan yang signifikan, masih belum menunjukkan tanda-tanda pergerakan yang mendominasi pada satu arah. Karena sempat bergerak turun dan naik di hampir mendekati area yang sama. Itu artinya bergerak tidak ada yang lebih dominan di sana. Di akhir pekan ini, kalau kita amati dari histori hari Kamis kemarin yang menunjukkan pergerakan yang hampir seimbang, ya meskipun tetap saja buyer mendominasi, tetapi kalau kita lihat pergerakannya cukup berimbang ya. Jadi naik turunnya kalau kita amati hampir sama, dikembalikan. Ini artinya belum ada satu pihak atau satu pelaku ya, baik buyer maupun seller yang sangat mendominasi ya, sangat mendominasi dengan ya, kekuatan yang lebih besar. Hanya pergerakan yang lebih lebih terlihat di sana, tarik menarik ya, tarik ulur naik dan turunnya, sehingga kita harus betul-betul jeli untuk melihat peluang-peluang yang ada di sana. Karena yang kita lakukan adalah trading-trading di jangka pendek atau trading harian. Bahkan kita hanya manfaatkan koreksi naik turun yang tidak terlalu banyak, target pun juga tidak terlalu banyak, sehingga yang kita butuhkan adalah peluang-peluang kecilnya. Tidak perlu harus menggunakan target yang cukup besar ya, tidak perlu dengan target yang sampai ribuan, karena kalau target terlalu besar tentunya nanti akan sulit juga tercapai dalam waktu satu hari. Bukan berarti tidak bisa kita mentargetkan yang besar, tetapi harus tahu diri bahwa pergerakan harian juga tidak terlalu signifikan, ada batasan, ada range yang harus kita pahami di sana. Baik, sebelum kita lanjut, kita coba untuk review dulu yang sudah kita analisa kemarin. Minimal apa yang bisa kita petik dari yang sudah kita mappingkan satu hari kemarin. Adakah peluang di sana? Adakah potensi di sana? Kemudian apakah pergerakan yang kita sudah rencanakan itu memenuhi syarat dari yang menjadi rencana kita, atau bahkan mungkin terlalu jauh. Nah, dari situ nanti kita banyak belajar, kita banyak koreksi, sehingga pembelajaran itu selalu kita lakukan secara terus-menerus, tidak terbatas pada pencapaian harian kita, di mana pencapaian harian kita sudah profit misalnya. Tidak hanya kita terhenti sampai di situ, tapi kita terus melakukan perbaikan, terus belajar, terus melakukan koreksi, tentu menjadi lebih baik lagi. Itu yang nanti akan membuat kita bisa bertahan dan memahami bagaimana karakter dari instrumen yang kita gunakan.
masih ada di dalam catatan, masih ada di dalam cat yang kita buat, yang kita sudah ilustrasikan ya, yang kita sudah simulasikan kemarin. Perhatikan, ketika kita sudah merencanakan dengan mappingnya ya, naik, kemudian akan ada koreksi turun mendekati di 1778, atau setidaknya di garis yang kita buat ini. Setidaknya mendekati garis kuning yang kita buat ya. Ketika dia melewati, maka ada kemungkinan market ini akan bergerak lanjut ke bawah. Tetapi ketika tidak mampu, dia akan memantul kembali ke atas seperti yang sudah kita buatkan kemarin. Silakan dibuka-buka lagi satu hari kemarin, sehingga minimal kita bisa melakukan evaluasi. Kalau kita banyak melesetnya, tentu harus banyak kita pertajam intuisi kita pertajam cara membaca kita. Perhatikan yang kemarin sempat bergerak turun ya, mungkin di 2-3 candle ya langsung bergerak turun. Dan kalau kita memanfaatkan peluang kecilnya, tentu sudah bisa mengantongi profitnya ya. Kalau targetnya yang realistis sesuai dengan yang sudah kita sampaikan di materi-materi sebelumnya, maka minimal kita bisa mengantongi profit sekitar 270-an ya, 270-an atau 27,6 pips ya. Kemudian bergerak lagi, naik, ditolak kembali, sehingga di bawah ini ada banyak sekali rejeksi, menunjukkan wilayah ini adalah wilayah dengan penolakan yang sangat tinggi, sehingga menunjukkan bahwa kekuatan seller terbentur dan terhenti di sini. Ketika sudah mulai ada konfirmasi naik, maka dia terus bergerak mendekati levelnya. Di atas level kita sudah menempatkan di sana dengan buy stopnya, sehingga tersentuh satu di candle hijau ini ya. Begitu tersentuh, koreksi turun. Apa yang kita buat? Apa yang kita lakukan ketika transaksi tersentuh? Maka satu, harus dibatasi resikonya. Yang kedua, kita bisa lakukan recovery ya. Dengan cara apa? Apakah dengan stop loss, dengan cut loss, dengan switching, atau bahkan dengan averaging. Itu adalah bagian dari cara recovery kita. Nah, yang sering kita sampaikan, kita juga bisa menempatkan di 250 hingga 300 di bawahnya untuk menempatkan sell stopnya ya. Sehingga ketika market berbalik pun kita sudah siap ya. Andaikan ini tersentuh dan kita sudah siap dengan antisipasi simulasinya, maka bergerak sampai di harga 1784 tetap ada peluang dan potensi kita profit. Kemudian dari pergerakan yang ada ini ya, masih selanjutnya setelah rejeksi ada penolakan ke atas sejauh 358 dan terhenti, kemudian terus balik lagi. Sehingga satu hari itu didominasi oleh merah. Kalau kita lihat satu hari dengan time frame daily didominasi oleh
hijau, sorry ya, didominasi oleh hijau, kemudian di atas ada penolakan ya, di sisi atas ada penolakan. Maka kita hubungkan dengan hari ini, histori yang kemarin terbentuk dengan time frame yang besar, kita bisa perhatikan dari time frame daily. Kita lihat jejak atau rekam jejaknya, kita bisa perhatikan di sana bullish dari mulai kecil, mulai kemudian naik menjadi lebih besar, ada momentum, kemudian lanjut lagi, ada rejeksi dan ada pengurangan volume. Ini artinya bullish tetap masih kuat, namun kekuatannya sudah berkurang dari sebelumnya, sehingga yang kita perhatikan nanti, kita tetap fokus pada buy-nya, tetapi jangan lupa dengan penolakan sellernya, sehingga target kita harus terukur, harus sesuai dengan kondisi real time di lapangan nantinya. Berikutnya kita akan coba untuk masuk di time frame H1 ya, mungkin kita bisa lihat di H4 dulu ya. H4 mungkin ada petunjuk ya, di H4 kondisinya masih cenderung naik, jadi dari pergerakan yang ada, high dan low-nya masih menuju ke atas. Meskipun yang terakhir dia mencoba turun, tapi ini bagian dari koreksi, berada di dalam satu baris naik. Sehingga seperti yang kita sampaikan, fokus kita tetap buy, namun tetap memperhatikan perlawanan atau penolakan seller. Kita taruh di atasnya untuk menempatkan buy stopnya. Buy stop kita tempatkan di 1790.75. Kemudian targetnya nanti mendekati levelnya di sini ya. Sambil kita lihat kemampuannya ya, sekitar 390-an atau di 1794 sekian ya. Targetnya kita tempatkan yang terdekat dulu. Kemudian di sisi bawah, karena kecenderungan tadi ada penolakan, setidaknya kita buat atau kita juga akan antisipasi, kita siapkan untuk sell-nya atau sell stop-nya di bawah levelnya ya. Sell stop kita tempatkan di 1785. Di 1785.80. Ini kita tempatkan, kemudian targetnya nanti mendekati levelnya di sini. Ya, sekitar 300-an lagi. Kemudian berikutnya kita lihat dari historinya sebelah kiri ya. Kita tempatkan di level pentingnya. Kalau kita amati dari sisi sebelah kiri, di sana ada rejeksi yang cukup kuat ya. Kita hindari rejeksinya. Kita taruh di atas sedikit ya. Oke, kita lakukan penyesuaian. Untuk sell stopnya kita taruh di 1786.07. Kemudian targetnya tetap berada di sekitaran ini ya, sekitaran merah ini di 1782, sekian ya. Kemudian lanjut, nanti kalau dia break sampai di titik tertinggi atau di level tingginya di sana, kita tempatkan yang banyak disentuh. Masih mendekati
dari titik entry-nya ya, kita bisa tempatkan di atas sedikit ya. Oke, di puncaknya kita tempatkan untuk koreksi sell limit ya, di 1801,99. Kemudian di 1797 ini kita bisa manfaatkan juga koreksinya. Di 1797 kita juga bisa manfaatkan untuk koreksi kecilnya. Hati-hati karena kita hanya manfaatkan koreksi kecilnya di 1797.03. Mengingat jarak yang tidak terlalu jauh, kemudian breakout di levelnya ini tentu ada kecenderungan, ada potensi untuk bergerak lagi ke atas yang tentu jauh lebih kuat. Pertimbangan yang kita lakukan ketika nanti tersentuh selnya ya, maka rubahlah sell limit yang di atas ini ya. Kita bisa merubah sell limitnya dengan menggunakan pending order di atasnya ya untuk antisipasi yang terdekat dari runningnya. Atau mungkin kita sebagai alternatif ya, kita yang terdekat kita bisa abaikan, sehingga saya kasih tanda yang lebih gelap ya. Kita boleh mencoba dengan menempatkan 1797, dua-duanya juga bisa kita tempatkan, atau kita tempatkan satu yang di atas yang potensinya jauh lebih besar. Karena yang di bawah ini kalau kita tidak nanti bisa monitor dengan baik, takutnya tersentuh kemudian terus lanjut ke atas. Namun demikian, namanya kita juga membuat satu pemetaannya, semua simulasi harus kita siapkan. Baik kondisi yang sejalan dengan analisa, baik yang berlawanan dengan yang kita sudah rencanakan, tentu harus sudah disiapkan semuanya. Segala resikonya, antisipasinya, termasuk batasan-batasannya harus sudah kita siapkan di sana. Kembali ke titik bawah selnya, kita tunggu nanti ketika dia bergerak turun kira-kira sampai di mana ya. Tentu kita juga butuh bantuan untuk menarik garis Fibonacci. Kemudian kita buat garis bantunya di sana untuk membuat satu perkiraan nantinya. Oke, selanjutnya kita hapus garisnya. Nah, kemudian kita ketemukan di area ini untuk nanti menandai, untuk nanti kita lebih hati-hati mendekati wilayah ini. Mendekati dua wilayah ini karena ada potensi, ada peluang untuk memantul ya. Ketika mendekati wilayah ini, kita akan uji apakah di ujung candlenya ada potensi, ada peluang untuk berbalik atau bahkan akan menunjukkan momentum yang kuat. Nanti disitulah kita akan baca. Di candle-candle yang mendekati itulah nanti kita bisa dapat informasinya. Kemudian kita bisa menempatkan untuk koreksinya ya. Kita bisa menempatkan untuk koreksinya, saya taruh di sana ada ini, saya coba untuk kasih warna yang lain, kasih warna merah. Kemudian yang di atas saya kasih warna merah. Sementara yang biru kita menempatkan
koreksi ya. Di sana kita menempatkan buy limit di 1778,56. 1778,56. Kemudian lanjut di sisi bawah yang banyak disentuh. Lanjut di sisi bawah kita tetap membuat satu simulasi juga. Di ujungnya kita bisa menempatkan buy limit 1767,58. Mungkin saja berada di area ini sebagai titik jenuhnya, sehingga ada potensi, ada peluang memantul ya. Tentu ketika tersentuh harus sudah kita siapkan solusinya atau simulasinya. Range harian hari ini diperkirakan akan mendekati di 2 hari yang lalu ya. Sehingga kalau kita tarik garis ke atas nanti ada potensi, ada kecenderungan mendekati puncaknya. Kita akan tandai dengan warna kuning. Kemudian ketika dia bergerak turun, ada potensi mendekati buy limitnya yaitu 1767 poin sekian ini. Nah, nanti kita update, kita ikuti saja dinamikanya, bagaimana candle-candle terakhir terbentuk, bagaimana pengaruhnya, apakah signifikan atau tidak. Nanti kita bisa koreksi, kita lakukan evaluasi kembali. Mudah-mudahan hari ini ada peluang yang lebih baik yang bisa kita dapatkan, meskipun hanya 1-2 kali transaksi yang potensial yang bisa menghasilkan, tetapi setidaknya ada yang bisa kita dapatkan di sana. Karena trading tidak harus banyak sekali transaksi, walaupun sedikit, tetapi target kita minimal sudah mendekati terpenuhi. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu di lain waktu. Kita akan nanti evaluasi kalau memungkinkan. Kalau tidak nanti kita ketemu di hari Senin depan ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit 2 arah.